Gue bergabung di tim Water bersama Mr. Beast dan WaterAid untuk menyediakan air bersih layak minum. Nah, ngomongin soal air minum nih, seberapa penting sih air minum untuk makhluk hidup di bumi ini? Di sini, gue memastikan semua satwa mendapatkan akses air bersih setiap hari. Dan saat ini, di suatu wilayah di luar sana, air yang dapat diakses adalah air seperti ini, guys. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di konten kali ini gua berkesempatan berkolaborasi bersama satu-satunya YouTuber terbesar di dunia ya. Pasti kalian tahu semua, yaitu Mr. Beast. This is the first unlimited project we're going to be doing and the largest creator collab in history. Over 3,000 of your favorite creators are all coming together. With over 3 billion followers combined, this could be one of the largest philanthropy projects in history. Gue berkesempatan untuk berkolaborasi bersama Mr. Beast dan WaterAid bersama kreator lainnya di seluruh dunia untuk menjadi bagian dari tim Water untuk menyediakan air bersih layak minum. Program ini bekerja sama di seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan air bersih karena 1 dari 10 orang di bumi ini tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih yang layak diminum. Banyak banget manfaat dari air minum yang bersih untuk kesehatan tubuh kita. Mengingat manusia memiliki 50-70% cairan di tubuhnya. Jadi gue di sini mengajak kalian untuk membantu tim Water untuk mengumpulkan dana sebesar $40 juta untuk menyediakan air bersih yang layak diminum bagi 2 juta orang di seluruh dunia. Team Water is on a mission to raise $40 million so that we can provide over 2 million people with clean water. Dan $1 donasi dari kalian itu bisa membantu 1 orang untuk mendapatkan air bersih selama 1 tahun. Dan $20 kalian bisa memberikan mereka air bersih selama beberapa dekade. Semua donasi tim Water akan disalurkan ke WaterAid dan mitra amal yang bekerja sama. WaterAid adalah salah satu organisasi air paling terpercaya di dunia. Mereka telah bekerja di bidang ini selama lebih dari 40 tahun dan beroperasi di 22 negara. Mereka bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun sistem berkelanjutan jangka panjang dengan mitra lokal yang benar-benar memberikan hasil nyata. Nah, ngomongin soal air minum nih, seberapa penting sih air minum untuk makhluk hidup di bumi ini? Nih kita lihat satwa minum. Minum adalah hal simpel, tapi kalian bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada air. Makhluk hidup mana yang tidak membutuhkan air di muka bumi ini, guys? Apalagi manusia. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Air adalah kebutuhan paling dasar. Tapi faktanya, jutaan orang di dunia ini masih hidup tanpa akses air bersih. Padahal PBB sudah menargetkan untuk semua orang mendapatkan air bersih pada tahun 2030. Tapi kenyataannya, kita masih jauh dari target tersebut. Seperti beberapa daerah di luar sana yang masih sulit mendapatkan air bersih layak minum. Bahkan harus berjalan dulu beberapa ratus meter, bahkan berkilo-kilo untuk mendapatkan air. Dan itu pun bukan air bersih yang layak untuk diminum. Banyak juga orang yang masih minum dari air tanah yang disaring secara manual agar setidaknya sedikit layak diminum. Makanya gue bergabung di tim Water bersama Mr. Beast dan WaterAid dengan content creator di seluruh dunia yang terpilih untuk bisa memberikan akses air bersih ke jutaan orang yang membutuhkan di seluruh dunia. Perubahan iklim membuat akses air bersih semakin sulit. Kekeringan mengeringkan sumber air, banjir mencemari pipa dan sumur. Tapi ini kabar baiknya, guys. Dengan sistem cerdas dan dukungan nyata, kita dapat mengatasinya bersama-sama. Ketika kita bersatu, kita bisa mencapai sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita capai sendiri. Itulah kekuatan tim Water. Di sini, gue memastikan semua satwa mendapatkan akses air bersih setiap hari. Kenapa gue lakuin ini? Karena tanpa air, semua bisa menjadi sakit, lemah, bahkan mati. Nah, kalau untuk satwa aja sepenting ini, apalagi untuk manusia, apalagi kalau kalian tahu mengolah air kotor
menjadi air bersih layak minum itu prosesnya panjang banget. Beruntung bagi kita yang masih bisa mengakses air bersih layak minum dengan mudah. Sekarang juga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat air kotor menjadi air bersih menggunakan filtrasi pada air keran. Tetapi tidak cukup untuk menjadi air layak minum. Nah, sekarang kita coba bandingkan dari keempat jenis air di sini, guys. Sekarang kita lihat di sini ada air keran. Umumnya bersih, tidak berbau, dan kalau misalkan direbus bisa diminum untuk manusia. Ini juga ada sampel air koram, guys. Ya, ini kelihatannya cukup keruh, ya. Tidak bisa diminum untuk manusia, tapi bisa diminum oleh hewan. Di sini ada air bersih yang layak untuk diminum. Karena lihat di sini air bersih banget, tidak ada kotoran sama sekali, tidak berbau juga, dan dapat diminum oleh manusia. Dan di sini ada air keruh. Di sini mengandung banyak sekali bakteri sehingga tidak dapat diminum oleh manusia, bahkan tidak dapat diminum oleh beberapa jenis satwa. Dan saat ini di suatu wilayah di luar sana, air yang dapat diakses adalah air seperti ini, guys. Dilihat aja kita udah bisa tahu bahwa air ini tidak layak untuk diminum karena mengandung banyak bakteri dan lain sebagainya yang tidak aman untuk tubuh kita. Dari air ini, untuk menjadi air bersih seperti ini harus melalui proses yang panjang, guys. Setelah kita lihat 4 jenis air ini, mari kita lihat bareng-bareng melalui mikroskop untuk mengetahui ada bakteri apa atau cacing apa yang terkandung dalam masing-masing dari jenis air tersebut. Let's go. Di sini gue bersama Abah Asep Heri selaku paramedis dan kurator satwa di Bandung Water Park. Dan kita akan melakukan mikroskop kepada 4 jenis air tersebut. Let's go. Banyak keluarga harus berjalan berjam-jam untuk mengambil air dan seringkali yang mereka ambil adalah air kotor dan itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Tapi setelah ada sumber air bersih, anak-anak bisa sekolah, orang tua bisa bekerja, hidup mereka berubah total. Tim Water dan WaterAid menggunakan teknologi yang berbeda-beda, tergantung apa yang paling sesuai dengan wilayah, iklim, dan kebutuhan masing-masing daerah. Misalnya, sistem air perpipaan untuk sekolah, rumah, dan pusat kesehatan. Pompa bertenaga surya untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh listrik, agar masyarakat dapat mengakses air tanpa bergantung dengan listrik. Pemanenan air hujan yang menyimpan air hujan dalam waduk atau tangki dan menyediakan sumber air yang layak, terutama di daerah yang curah hujannya sangat rendah. Tim Water sudah mulai dari awal Agustus dan akan berakhir di akhir Agustus ini. Tim Water bekerja sama dengan masyarakat dan mendukung mereka untuk pengelolaan agar proyek ini bisa dilakukan secara mandiri dan bertahan lama. Orang-orang yang kami dukung adalah pahlawan dari kisah-kisah mereka sendiri. Dan kami di sini untuk membantu memperkuat kisah mereka. Makanya ayo bersama-sama kita dalam Tim Water. Kalian bisa berpartisipasi dalam gerakan ini dengan cara lihat di deskripsi di video dan kunjungi web Tim Water untuk berdonasi. Berapapun jumlahnya, setiap tetes itu berarti. Karena air menghubungkan kita semua dan setiap orang berhak untuk mendapatkan air bersih. Oke guys, sampai sini kontennya. Jangan lupa ikut berpartisipasi bersama gua, Mr. Beast, dan WaterAid. Mari kita ciptakan sejarah bersama-sama. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share channel ini dalam mendukung channel gua menuju 10 juta. Dan see you in the next video guys. Bye.